Bismillahirrahmanirrahim. Zulkarnain adalah seorang pemimpin yang saleh yang dianugerahi kekuasaan oleh Allah. Diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 101. Kisah ini mengenai Zulkarnain yang telah menjadi sumber refleksi pandangan moral bagi umat Islam. Nama Zulkarnain bukanlah nama pribadi, melainkan sebuah julukan dengan arti pemilik dua tanduk atau pemilik dua zaman. Ada juga yang merujuk bahwa pada penguasaan Zulkarnain atas dua wilayah atau dua zaman. Kisah Zulkarnain tidak hanya menyajikan narasi sejarah, tetapi juga mengandung pelajaran moral dan spiritual. Pengalaman Zulkarnain menyoroti konsep keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab terhadap sesama, sementara pembangunan dinding penghalang menunjukkan kekuatan Allah dalam melindungi umatnya. Zulkarnain disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 101, merupakan tokoh yang diceritakan dalam Al-Quran. Zulkarnain diberikan kedudukan dan kekuasaan oleh Allah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya segala sarana dan kemudahan untuk mencapai tujuannya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 84, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu." Zulkarnain melakukan perjalanan ke arah barat, sehingga ia mencapai tempat matahari terbenam. Di sana ia menemui suatu komunitas yang tidak memiliki perlindungan dari matahari, dan dihadapkan pada pilihan untuk memberikan mereka petunjuk kebenaran atau menghukum mereka. Dalam surat Al-Kahfi ayat 85 dan 86 Allah berfirman, "Maka dia pun menempuh suatu jalan, sehingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukan suatu kaum yang tidak beragama." Setelah itu Zulkarnain melakukan perjalanan ke arah timur hingga sampai pada tempat terbitnya matahari. Di sini pun ia menemui suatu kaum yang hidup dalam kondisi yang sulit, tanpa adanya perlindungan dari sinar matahari. Dalam surat Al-Kahfi ayat 89 hingga 90, Allah berfirman, "Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain, hingga ketika dia sampai di tempat terbitnya matahari, yaitu sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu." Selanjutnya Zulkarnain sampai di antara dua gunung dan bertemu dengan kaum yang meminta bantuannya dalam membangun dinding penghalang untuk melindungi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj. Dua kelompok yang terkenal dalam tradisi agama Abrahamik sebagai kaum yang berbuat kerusakan di bumi. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Al-Kahfi ayat 93 dan 94. Pembangunan dinding penghalang oleh Zulkarnain sebagai perlindungan terhadap Ya'juj dan Ma'juj menekankan kekuatan dan perlindungan Allah. Hal ini memberikan pelajaran bahwa manusia, sementara memiliki kemampuan untuk bertindak dan melindungi, harus selalu bergantung kepada Allah. Keberdayaan manusia tidak lepas dari kehendak dan kekuasaan Allah. Kisah Zulkarnain khususnya dalam konteks pembangunan dinding penghalang diyakini memiliki kaitan dengan peristiwa di akhir zaman. Menurut keyakinan Islam, Ya'juj dan Ma'juj akan dibebaskan menjelang hari kiamat. Kisah ini menjadi peringatan bagi umat manusia
untuk senantiasa berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta bersiap menghadapi ujian dan fitnah di masa depan. Dzulkarnain adalah seorang hamba yang soleh yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahi kekuasaan di bumi, dan Allah juga memberikannya ilmu dan hikmah, serta Allah pakaikan kewibawaan kepadanya, walaupun kita tidak tahu siapakah dia. Allah telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar dan segala sesuatu yang ada untuk seorang raja, berupa kekuasaan, tentara, peralatan perang, dan sarana prasarana yang memadai. Dengannya dia bisa menguasai dunia, bagian timur maupun bagian barat. Dia menaklukkan berbagai negeri, serta menundukkan para penguasa lainnya, sehingga semua yang berkhidmat untuk kerajaannya. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat mengapa dia digelari Dzulkarnain, karena kekuasaannya meliputi tempat terbit dan terbenam matahari, yaitu timur dan barat bumi. Allah memudahkan jalan baginya untuk menaklukkan banyak daerah dan kampung, serta menaklukkan negeri-negeri dan tempat-tempat yang lainnya, serta mampu mengalahkan para musuh dan menaklukkan para raja penguasa, serta merendahkan ahli syirik. Sungguh dia telah diberi segala sesuatu sebagai jalan yang memudahkannya untuk melakukan semua itu. Dzulkarnain menggunakan sebab-sebab yang telah Allah berikan itu sesuai dengan fungsinya, dan dia mempunyai kemampuan dan kemauan. Karena tidak setiap orang yang mempunyai suatu sebab lalu mempunyai kemauan untuk menjalankannya, serta tidak setiap orang yang mampu untuk menjalani sebab itu. Sehingga ketika kemampuan untuk menjalani sebab yang hakiki dan kemauan untuk menjalaninya berpadu, maka tujuan akan tercapai. Dzulkarnain termasuk raja yang soleh, wali Allah yang adil lagi berilmu. Dia mendapatkan ridho Allah dengan memperlakukan setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 86 hingga 88, kami berkata, wahai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Dzulkarnain mengatakan, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengadabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Rabb-Nya. Lalu dia mengadabnya dengan adab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Allah telah memberi kekuasaan kepadanya dan menyerahkan keputusan hukuman terhadap mereka. Dia bisa menahan, membunuh, atau berbuat baik dan melepaskan mereka, karena Allah mengetahui keadilannya dan keimanannya. Ini tampak dari keputusan yang diambilnya, yaitu orang yang zalim dan terus berada dalam kezaliman, kekufuran, dan kesyirikan akan disiksa. Kemudian jika dia kembali kepada Rabb-Nya, maka akan diadab dengan adab yang pedih. Adapun orang yang beriman, dia akan mendapatkan surga serta kedudukan yang baik di sisi Allah pada hari kiamat. Kemudian dia menempuh kembali perjalanannya dari arah terbenamnya matahari ke arah terbit matahari, dan setiap dia melewati suatu kaum, maka dia akan menaklukkan dan mengalahkan mereka serta menyuruh mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila mereka menerima ajakannya, mereka akan dimuliakan, dan jika tidak diterima seruannya, mereka akan dihinakan. Dia mengatakan, terimalah seruan kami. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Maka kalian akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat di sisi Allah Ta'ala. Berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 89-91, kemudian dia menempuh jalan yang lain sehingga apabila dia telah sampai ke tempat matahari terbit, yaitu sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Demikianlah sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Dzulkarnain mendapati matahari menyinari segolongan umat yang Allah Ta'ala tidak menjadikannya bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu.
Mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang mereka diami dan tidak ada pepohonan untuk berteduh. Kehidupan mereka sangat terbelakang, liar, terpencil, dan tempat tinggal mereka berpindah-pindah. Kebanyakan penghidupan mereka dari mencari ikan. Di sana tidak ada pepohonan atau gunung atau bangunan yang bisa melindungi mereka dari sinar terik matahari, dan dikatakan mereka tidak memakai pakaian. Sesungguhnya dia seorang raja yang menguasai timur dan barat. Dia membantu orang yang beriman dan menyiksa para penyembah berhala, dan dia melaksanakan perkara yang mendatangkan maslahat bagi rakyatnya, dan berusaha untuk menebarkan kebaikan di penjuru bumi. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatlah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dengan mereka." Para ahli tafsir mengatakan bahwa Zulkarnain pergi dari arah timur menuju ke arah utara, sehingga akhirnya beliau sampai di antara dua dinding penghalang. Kedua dinding penghalang itu adalah rantai pegunungan yang dikenal pada masa itu, yang menjadi penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Di hadapan kedua gunung itu dia menemukan suatu kaum yang hampir-hampir tidak dapat memahami pembicaraan, karena bahasa mereka yang sangat asing serta akal dan hati mereka tidak bagus. Namun Allah memberikan Zulkarnain sebab-sebab ilmiah, sehingga dia bisa memahami bahasa kaum itu dan dia bisa memahamkan mereka. Dia bisa berbicara kepada mereka dan mereka bisa berbicara kepadanya. Mereka kemudian mengeluhkan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj kepada Zulkarnain dan meminta agar Zulkarnain membuatkan mereka dinding penghalang dari Ya'juj dan Ma'juj, agar mereka terhindar dari kerusakan yang dibuat Ya'juj dan Ma'juj. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mampu membangun dinding penghalang, dan mereka mengetahui kemampuan Zulkarnain untuk membangunnya. Zulkarnain bukanlah orang yang tamak. Dia tidak memiliki keinginan terhadap harta dunia, namun dia juga tidak meninggalkan usaha perbaikan kepada rakyat. Saat meminta tolong kepada Zulkarnain, mereka berjanji akan memberinya upah. Dia memenuhi permintaan mereka karena kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, dan dia tidak mengambil upah dari mereka. Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dengan mereka." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepadaku kekuasaan dan kedudukan yang itu lebih baik untukku daripada harta yang kalian kumpulkan untuk kalian berikan kepadaku. Namun bantulah aku dengan kekuatan tenaga dan perbuatan kalian dan penyediaan alat-alat untuk membangunnya, agar aku membuatkan dinding antara kamu dengan mereka sebagai penghalang agar mereka tidak melintasi kalian. Berilah aku potongan-potongan besi, sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, "Tiuplah api itu." Sehingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berikan aku tembaga yang mendidih, agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu." Maka mereka tidak dapat mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Surat Al-Kahfi ayat 96 hingga 97. Mereka memberikan potongan-potongan besi kepada Zulkarnain, sehingga ketika besi itu telah rata dengan kedua gunung yang antara keduanya dibangun penghalang, Zulkarnain berkata, "Nyalakanlah api yang besar, gunakanlah alat tiup agar nyalanya membesar, sehingga tembaga itu meleleh." Tatkala tembaga yang hendak dia tuangkan di antara potongan-potongan besi itu telah meleleh, dia berkata, "Berilah aku tembaga yang telah mendidih," lalu tuang tembaga yang meleleh ke atas besi panas itu. Maka dinding penghalang itu menjadi luar biasa kokoh. Umat manusia yang berada di belakang menjadi aman dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj,
sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mendakinya karena tingginya penghalang itu. Tidak pula mereka bisa menebanginya karena kekokohan dan kekuatannya.